Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, perkenalkan nama gua Van dan di video alur cerita film kali ini, gua bakal menceritakan alur film dari Gudetama An Excellent Adventure. Film ini menceritakan Sakapio yang merupakan anak ayam dan juga Gudetama sang kuning telur dalam perjalanannya mencari ibu mereka nih guys. Jadi bakal seperti apa petualangan mereka? Yuk langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan adanya sebuah telur yang terjatuh dan pecah di dalam kulkas dan memunculkan sesosok telur imut bernama Gudetama. Tidak lama setelah Gudetama muncul, tiba-tiba juga ada sebuah telur di tempat tersebut yang menetas dan menjadi seekor anak ayam yang bernama Sakapio. Di sini, Sakapio yang baru saja lahir menanyakan kepada Gudetama apakah ia adalah induknya. Namun Gudetama mengatakan bahwa ia bukanlah induk dari Sakapio. Karena mendengar hal tersebut, Sakapio menganggap Gudetama sebagai saudaranya dan mengajak Gudetama untuk bersama-sama mencari orang tua mereka. Di sini Gudetama yang memiliki sifat pasrah dan malas awalnya tidak mau untuk ikut dengan Sakapio. Namun karena Sakapio yang memiliki sifat positif dan bersemangat langsung memasukkan Gudetama ke dalam sebuah keranjang dan mendorongnya keluar bersama-sama dari kulkas tersebut. Di sini ternyata mereka baru sadar bahwa ternyata tempat asal mereka adalah sebuah restoran sushi yang sangat ramai. Di tengah perjalanan mereka melarikan diri dari tempat tersebut, tanpa sengaja Pio menabrak kaki salah satu pegawai yang bekerja di tempat itu dan menyebabkan Gudetama terlempar ke dalam area tempat koki menyiapkan hidangan sushi. Di sini tanpa berlama-lama sang koki pun menghidangkan Gudetama di dalam sebuah piring untuk disajikan di tempat itu. Di tempat penyajian makanan itu, Gudetama ternyata bertemu dengan berbagai macam makanan yang disajikan seperti tobiko, tamago nigiri, dan juga purin. Di sini juga mereka sempat untuk mengobrol beberapa saat sampai satu persatu dari mereka diambil oleh para pelanggan restoran yang sedang makan di tempat itu. Di tempat lain, Sakapio yang berusaha menolong Gudetama terjebak ke dalam sebuah box berisi makanan, namun akhirnya ia juga berhasil keluar dari box tersebut dan menolong Gudetama dari dalam sebuah mangkok seorang anak yang hendak menyantapnya. Melihat suatu kejanggalan yang terjadi pada anak tersebut, seorang pria yang ternyata adalah seorang kru TV menanyakan kepada anak tersebut mengenai Gudetama dan Sakapio. Tidak lama pria tersebut pun melihat Gudetama dan juga Sakapio yang berusaha melarikan diri dari restoran itu dan mengejarnya. Namun beruntung Gudetama dan Sakapio berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan mereka melarikan diri dari restoran itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria yang menyangka bahwa mereka adalah sebuah telur dan melemparkannya ke arah seorang pria lain yang ternyata adalah seorang Perdana Menteri. Di kantor, sang Perdana Menteri yang sedang resah karena votingnya yang rendah berhasil dibangkitkan semangatnya oleh Gudetama dan juga Sakapio. Di sini Gudetama memberikan contoh kepada sang Perdana Menteri bagaimana seharusnya seorang Perdana Menteri bersikap. Di saat Perdana Menteri tersebut sedang mengobrol dengan Gudetama, sang sekretaris yang masuk melihat Perdana Menteri tersebut sedang di lantai dan menyangka bahwa sang Perdana Menteri jatuh pingsan. Ia pun segera memanggil para bodyguard Perdana Menteri tersebut yang menyebabkan kesalahpahaman antara sang bodyguard dengan Gudetama dan juga Sakapio. Akibat kesalahpahaman tersebut, Gudetama terlempar dari jendela dan lagi-lagi terpisah dengan Sakapio dalam usahanya melarikan diri dari sang bodyguard. Sakapio yang panik langsung segera lari menuju tangga darurat untuk turun menyelamatkan Gudetama. Di tengah perjalanan Sakapio ke bawah, ia menemui suatu hambatan karena ia berkali-kali tersedot oleh mesin penyedot debu yang sedang digunakan untuk membersihkan tempat itu. Setelah lolos dari penyedot debu tersebut, ia pun segera berlari ke dalam dan memilih untuk menaiki lift yang ada di gedung itu untuk turun ke lantai paling bawah. Di lain tempat, Gudetama yang sedang terjun bebas dari jendela tempat ia jatuh bertemu dengan berbagai macam telur yang sudah diolah dari balik kaca. Dan ia pun bermimpi bila ia menjadi sebuah telur di sandwich bukanlah hal yang buruk. Di luar gedung, akhirnya Sakapio berhasil sampai di jalan raya dan hendak menangkap Gudetama agar ia tidak terjatuh ke tanah. Namun, secara tiba-tiba Gudetama malah kembali tertarik ke ruang sang Perdana Menteri dikarenakan kalazae yang merupakan sebuah membran berbentuk tali yang ada pada setiap telur menarik kembali Gudetama ke atas. Di perjalanannya kembali mencari induk mereka, Gudetama dan Sakapio bertemu dengan Guretama sang telur yang sudah membusuk. Di sini Guretama meminta kecap asin kepada mereka, namun Gudetama dan Pio mengatakan mereka tidak memilikinya dan malah Gudetama meminta balik kepada Guretama. Di sini Guretama juga menceritakan kepada mereka berdua mengapa Guretama yang tadinya merupakan sebuah telur segar seperti Gudetama bisa berubah menjadi sebuah telur busuk. Mendengar hal tersebut, Sakapio kembali mengingat kata-kata dari sang Perdana Menteri yang mengatakan jangan sampai Gudetama menjadi busuk karena masa kadaluarsanya.
Di tengah kepanikannya, Sakapio melihat bokong Gudetama pun juga sudah mulai berubah hitam dan menjadi semakin panik karena dia tidak ingin Gudetama berubah menjadi telur busuk seperti Guretama. Namun di sini Guretama mengatakan kepada mereka berdua bahwa ada cara agar Gudetama tidak membusuk, yaitu dengan sebuah benda ajaib. Namun Guretama juga mengatakan bahwa benda ajaib tersebut hanya dimiliki oleh mafia telur yang sangat berbahaya. Di malam hari saat Sakapio dan Gudetama hendak mengambil benda ajaib yang ada pada sang mafia telur tersebut, mendadak mereka dihentikan oleh sebuah telur rebus dan mengatakan pada mereka untuk menghentikan hal tersebut karena berbahaya. Di sini sang telur rebus juga mengatakan bahwa telur mafia yang ada di tempat itu adalah telur bumbu yang merupakan salah satu dari 3 mafia telur. Namun, tidak lama telur rebus pun luluh karena melihat bokong Gudetama yang sudah berubah menjadi hitam dan semakin busuk, dan kemudian mengatakan pada mereka bahwa ia akan membantu mereka untuk mengambil benda ajaib tersebut. Di markas mafia telur, mereka bertiga bergegas naik ke dalam saluran udara di ruangan itu. Sesampainya di atas ruangan tempat benda itu berada, Pio yang mencium bau busuk di tempat itu akhirnya memberitahu telur rebus bahwa ia juga sudah mulai membusuk. Di sini pun sang telur rebus meminta Gudetama untuk membantunya juga mengambil benda ajaib yang ada di ruangan itu. Baru saja Gudetama memegang benda tersebut, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati dan muncul 2 sosok makhluk yang mengambil benda itu dari tangan Gudetama dan menyebabkan Gudetama terjatuh. Akhirnya mereka bertiga pun tertangkap dan dikurung dalam sebuah keranjang besi. Tidak lama mereka dikurung, tiba-tiba mereka akhirnya didatangi oleh Omelet yang merupakan pemimpin dari mafia telur tersebut. Di sini sang Omelet pun meminta mereka untuk mengembalikan benda yang dicuri oleh Gudetama dan kawan-kawan dan juga mengancam akan menjadikan mereka omelet bila tidak mengembalikannya. Namun di sini sang telur rebus mengatakan bahwa bukan mereka yang mencuri benda itu. Belum selesai telur rebus menjelaskan, tiba-tiba tali calaze milik Gudetama ditarik oleh sesosok makhluk misterius. Dan di sini sang Omelet akhirnya percaya kepada telur rebus dan meminta Pio juga telur rebus untuk mengejar pencuri yang juga mengambil Gudetama. Sakapio dan telur rebus yang mengejar Gudetama akhirnya jatuh ke dalam suatu ruangan dan berhasil menyusul Gudetama. Di sini kita bisa melihat ternyata makhluk yang mencuri benda ajaib dan juga menculik Gudetama adalah sekumpulan telur pitan. Dan ternyata benda yang mereka perebutkan itu ternyata adalah sebuah bungkusan bahan pengawet. Di sini Sakapio meminta kepada telur pitan untuk mengembalikan bungkusan-bungkusan bahan pengawet tersebut dan para telur pitan itu pun setuju untuk mengembalikannya. Di tempat telur omelet, akhirnya Gudetama dan kawan-kawan berhasil mengembalikan bungkusan-bungkusan bahan pengawet itu, dan Sakapio pun meminta izin kepada sang omelet agar dia mau memberikan 1 bungkus bahan pengawet tersebut kepada mereka. Di sini sang omelet setuju dan dengan riang gembira Sakapio langsung menempelkan bahan pengawet tersebut ke bokong Gudetama dan membuat bokong Gudetama yang tadinya mulai membusuk kembali menjadi segar. Di luar markas mafia telur, akhirnya Gudetama dan juga Sakapio berpisah dengan telur rebus karena misi mereka telah berhasil. Namun baru saja telur rebus pergi, tiba-tiba ada sesosok tangan manusia yang mengambil Gudetama. Di sini kita mengetahui pasangan tersebut adalah Inoue dan juga Suzuki. Dengan cepat mereka berdua memasukkan Gudetama ke dalam sebuah botol plastik dan langsung pergi menggunakan taksi. Di sini Sakapio juga baru sadar kalau QR code yang ia sangka adalah peta menuju tempat induknya tiba-tiba hilang. Keesokan pagi di kantornya, Inoue yang tidak bisa berkomunikasi dengan Gudetama menganggap Suzuki hanyalah berhalusinasi saja karena ia bisa berkomunikasi dengan Gudetama. Namun di sini Suzuki mengatakan pada Inoue bahwa ia tidak berhalusinasi. Inoue yang berusaha mempercayai Suzuki mencoba berbagai macam cara untuk dapat berkomunikasi dengan Gudetama, namun tidak ada satupun cara yang berhasil. Di tengah usahanya tersebut, muncul Shimada yang juga merupakan rekan kerja Suzuki dan Inoue. Di sini Shimada yang ternyata juga bisa melihat Gudetama langsung saja menyapa Gudetama. Suzuki dan Shimada pun menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Gudetama mengenai induknya. Dari hasil pertanyaan inilah mendadak Inoue mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah cerita mengenai Gudetama yang ia anggap sebuah alien yang hendak menginvasi bumi. Ia pun kemudian pergi ke ruang rapat untuk menyampaikan idenya itu. Di ruang rapat, Inoue segera menyampaikan ide itu kepada atasannya untuk membuat sebuah film mengenai Gudetama. Namun ide itu dengan cepat ditolak mentah-mentah oleh sang atasan. Di sore hari, Suzuki yang sedang duduk bersama Gudetama di lobi gedung tiba-tiba kedatangan Sakapio yang mencari Gudetama. Di sini juga akhirnya Sakapio menemukan map barcode yang ternyata menempel di tubuh Gudetama. Sakapio pun meminta bantuan Suzuki untuk mencari tempat yang ada pada barcode tersebut.
Akhirnya berkat bantuan dari Suzuki, mereka mendapatkan alamat asal telur mereka berada. Di tengah kegembiraan itu, Inoue yang baru saja muncul mendadak bisa melihat Gudetama dan langsung menawarkan bantuan kepada Gudetama dan juga Sakapio untuk mengantarkan mereka ke alamat yang dituju. Sesampainya di sebuah restoran, Inoue pun meninggalkan mereka di dalam sebuah box di depan pintu masuk dan mengucapkan salam perpisahannya. Tidak lama Inoue pergi, pintu restoran tersebut terbuka dan muncullah seorang koki dari restoran itu. Di saat setelah membuka box dan meletakkan mereka berdua di atas meja, sang koki pergi untuk mengangkat telepon, dan di sini Gudetama juga Sakapio menjelajahi ruangan tersebut. Di sini mereka menemukan berbagai macam poster menu ayam di tempat itu. Melihat poster-poster tersebut, Sakapio merasa ia telah terlambat. Namun sang koki mengatakan bahwa induk Sakapio berada di peternakan di dekat restoran itu. Di saat Sakapio hendak pergi, sang koki menawarkan kepada Gudetama dengan cara apakah Gudetama ingin dimasak. Di sini Sakapio pun siap untuk merelakan kepergian Gudetama. Namun di luar dugaan ternyata Gudetama berubah pikiran dan memilih untuk pergi menemani Sakapio mencari induknya. Di tengah perjalanan mereka menuju peternakan, mendadak Sakapio dan Gudetama tertiup oleh angin kencang yang menyebabkan mereka terlempar ke batu di sekitar sungai. Di sini Sakapio merasa bersyukur karena mereka tidak jatuh ke dalam air. Namun belum lama Sakapio bersyukur, tiba-tiba Gudetama yang berada di sebelahnya disambar oleh seekor burung dan membawanya naik ke sarangnya. Melihat hal itu, Sakapio pun segera bergegas berlari untuk menyelamatkan Gudetama. Karena ia ingin menyelesaikan misi petualangan mereka mencari induk Sakapio bersama dengan Gudetama. Sesampainya di puncak tiang listrik di mana sang burung tersebut berada, Sakapio kaget ternyata Gudetama dibawa oleh burung tersebut bukan untuk dijadikan makanan, melainkan burung tersebut menyangka bahwa Gudetama adalah salah satu dari anaknya. Setelah mereka menjelaskan kepada sang burung, mereka pun bersiap untuk turun kembali ke bawah. Namun ternyata di sini Sakapio yang takut ketinggian membuat mereka batal turun dan terjebak di atas tiang listrik tersebut. Karena keadaan langit yang sudah semakin terang, akhirnya Sakapio bisa melihat kalau mereka sudah sangat dekat dengan peternakan tersebut. Dan hal inilah yang membuat Sakapio memiliki keberanian untuk nekat melompat walau ia tidak bisa terbang. Beruntung tali membran Gudetama di sini sekali lagi menyelamatkan mereka berdua. Sesampainya di daratan, Sakapio yang sangat bersemangat segera masuk ke dalam kandang peternakan itu. Namun terjadi hal yang di luar dugaan. Tempat tersebut penuh dengan induk-induk ayam dan juga telur mentah seperti Gudetama. Di sini Sakapio dan juga Gudetama berkeliling tempat itu dan menanyakan kepada setiap induk ayam yang ada di situ mengenai keberadaan induk Sakapio. Namun tidak ada satupun dari ayam di situ yang mengetahui keberadaan induk Sakapio. Sesampainya Sakapio dan Gudetama di luar kandang, mereka bertemu dengan nenek pemilik peternakan itu. Di sini sang nenek mengatakan bila Sakapio dan Gudetama memiliki induk yang berbeda. Dia juga mengatakan ia sangat menyesal untuk Sakapio karena menurut sang nenek induk Sakapio sudah tidak ada di tempat itu dan sudah dijadikan bahan makanan. Sakapio yang mendengar hal itu pun menangis sedih. Di lain pihak, sang nenek juga menawarkan kepada Gudetama apakah ia ingin menemui induknya. Di tengah perjalanan sang nenek membawa Gudetama menemui induknya, ternyata induk dari Gudetama sudah ada dalam mobil untuk dikirimkan. Beruntung mobil yang membawa induk Gudetama tersebut berhasil dihadang oleh Sakapio. Di sini berkat bantuan dari Sakapio, akhirnya Gudetama dapat bertemu dengan induknya. Dan Gudetama pun menceritakan semua perjalanan petualangan yang ia alami bersama Sakapio untuk mencapai peternakan tersebut kepada induknya. Karena misinya sudah selesai, Sakapio pun memberikan pilihan kepada Gudetama apakah ia ingin tetap hidup hingga menjadi busuk atau ia ingin disantap menjadi sebuah makanan. Di sini Gudetama pun akhirnya memutuskan bersedia untuk dimakan. Sakapio dan Gudetama pun akhirnya melakukan salam perpisahan mereka untuk terakhir kalinya sebelum Gudetama akhirnya ditelan oleh sang nenek dan berpisah dengan Sakapio. Seusai berpisah dengan Gudetama, ternyata sang suami dari nenek tersebut melihat barcode yang ada di tangan sang nenek dan mencoba men-scan barcode tersebut. Ternyata hal yang di luar dugaan terjadi. Di sini dikatakan oleh sang kakek bahwa induk dari Sakapio masih hidup dan ada di peternakan lain. Mendengar hal itu pun, Sakapio menjadi senang dan kembali bersemangat. Ia pun melakukan salam perpisahan dengan induk Gudetama sebelum ia akhirnya memutuskan pergi untuk menuju petualangan selanjutnya mencari induknya.
Oke, itu dia guys untuk akhir cerita dari Gudetama An Excellent Adventure kali ini. Akhirnya di akhir petualangan mereka, Gudetama dan juga Sakapio berpisah, di mana Gudetama merelakan dirinya untuk dimakan ya guys ya. Dan Sakapio pun melanjutkan petualangannya seorang diri. Jadi gimana menurut kalian cerita film kali ini? Mudah-mudahan kalian terhibur dengan cerita film kali ini. Dan bila ada kekurangan dari cara gue membawakan ceritanya, kalian bisa langsung aja tulis di komen ya guys ya. Dan buat kalian yang terhibur dengan video ini, yuk bisa bantu channel ini biar makin berkembang dengan bantuan subscribe, like, dan share-nya ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.